Selamat malam. 大家晚上好. Tema kita adalah ketidakjujuran dalam keluarga. Benarkah keluarga tidak jujur? Siapa yang tidak pernah berbohong silakan angkat tangan. Oh, luar biasa. Berbohong itu bukan hanya kalau saya berbuat sesuatu lalu saya tidak ngaku. Bukan hanya itu. Saya ingin sesuatu tetapi saya tidak terus terang menyatakan, itu juga berbohong namanya. Istri mana di sini yang kepingin berlian? Ada, angkat tangan. Wah, baik-baik semua. Berbahagialah para suami. Istrinya hemat sekali. Luar biasa. Ingin sesuatu dan tidak dinyatakan juga tidak jujur namanya. Orang tua seharusnya mengasihi anaknya, mendidik anaknya, tetapi ternyata tidak bertanggung jawab atau kurang bertanggung jawab, juga tidak jujur. Kita masuk kantor, masuknya terlambat, pulangnya lebih cepat, juga tidak jujur. Jadi terus ada ketidakjujuran dalam keluarga. Nah, pernah sepasang suami istri, mereka merayakan pesta emas perkawinan. Pada saat pesta emas, kan usianya sudah tua sekali. Wartawan datang lalu wawancara. Tanya sama neneknya, Nenek punya rahasia apa? Kok bisa rukun dengan kakek sampai 50 tahun? Hebat sekali. Kami yang muda-muda ini saja menikah 3 tahun sudah gak tahan. Nah, jadi neneknya ngomong, kata siapa aku bahagia? Aku benci dia. Hah? Benci? Kaget kakeknya. Kenapa benci? Soalnya tiap pagi makan pagi, dia kasih saya makan kulit roti, dia makan tengahnya. Coba kurang ajar enggak? Jadi bapak ini tiap pagi makan tengahnya roti, istrinya makan kulitnya saja. Suami kaget setengah mati. Loh, rupanya kau tidak suka, aku pikir suka. Karena apa? Suami ini dia suka makan kulit roti. Dari kecil dia suka makan kulitnya roti agak gosong sedikit. Dia suka itu. Karena dia suka, dia berikan kepada orang yang paling dia cintai, istrinya itu. Dia sendiri makan yang tidak enak tengahnya, berkorban loh namanya. Ternyata istrinya juga tidak suka. Anda lihat ini komunikasi yang tidak lancar. Coba hari pertama mereka sarapan pagi, istrinya sudah ngomong, Pak saya tidak suka makan pinggir, saya suka makan tengah misalnya. Nggak usah sampai 50 tahun seperti itu. Ah, itu tidak jujur juga. Apakah itu nerimo namanya? Nerimo itu baik, tetapi nerimo yang tidak benar ya tidak baik. Misalnya ada sepasang suami istri, malam hari sudah mau tidur, suaminya ini takut panas. Jadi kalau tidur dia suka buka jendela. Waktu dia buka jendela, istrinya lain takut dingin. Kalau tidur seliputnya lapis 3. Suaminya enggak pakai baju. Istrinya karena dingin sudah buka jendela, dia mau ngomong sama suaminya, harusnya dia, Pak tolong tutup jendela. Dia tidak, dia ngomong begitu, Pak nggak dingin kah? Dia bertanya. Suaminya ngomong, enggak tuh enak seger. Udah selesai, nggak pernah ditutup jendelanya. Karena istrinya tidak pernah minta dia tutup. Coba kalau dia bilang, Mas aku kedinginan tolong tutup dong. Kan begitu lebih baik, minta dengan terus terang. Tapi tidak, dia cuma bertanya, Mas tidak dingin kah? Oh enggak tuh seger, terima kasih. Udah selesai saudara. Nah, ibu-ibu juga, kalau bapak-bapak pulang kemalaman, entah itu karena memang sibuk di kantor atau memang menyibukkan diri sendiri. Lalu suami pulang kemalaman, Anda suka tidak? Suka? Kalau tidak, ngomong sama suami. Jangan sudah tidak ngomong pasang muka serem. Suaminya pulang sudah gembira-gembira, mau dekat sama istrinya, lihat muka serem kira Dracula, lalu nggak jadi saudara. Itu namanya tidak jujur, tidak terus terang ngomong sama dia. Lihat suami merokok terlalu banyak, 1 hari 3 pak misalnya. Suka tidak? Tidak suka. Karena apa? Bukan karena rokok itu bau, takut suaminya sakit jantung. Takut dia cepat pergi lalu menjadi janda lah kita. Tetapi berani tidak ngomong. Mungkin saya sudah pernah ngomong, tapi bandel tuh, memang dia bandel. Kan begitu. Tapi minimal saya harus berani membicarakannya. Saya harus berani minta. Misalnya suami juga, lihat istrinya terlalu sibuk pelayanan, entah di kelenteng atau di gereja, wah sibuk luar biasa, sampai ada suami cemburu sama pastor.
bilang sama istrinya, rumahmu di paroki ya? Sudah tinggal di gereja saya, jangan pulang saja. Pastor yang kasih kamu makan. Itu mah bukan meminta istrinya supaya perhatikan rumahnya. Itu nyindir namanya. Orang tidak suka disindir, saudara. Jadi kalau kita tidak berani menyatakan keinginan kita, kita juga tidak jujur. Maka saya katakan ada banyak ketidakjujuran di dalam keluarga. Misalnya pada saat kita memarahi anak kita, dia berbuat salah. Kita hanya marah atau pukul dia saja tanpa dia tahu apa sebabnya. Tanpa dia tahu kesalahan yang dia buat itu parah. Kita tidak pernah jelaskan alasannya. Itu juga tidak jujur, tidak fair. Oleh karena itu ada banyak ketidakjujuran dalam keluarga. Nah, malam ini kita akan membahas. Tapi Anda jangan terlalu kecewa, bukan hanya kita tidak jujur, tetapi tokoh Alkitab pun banyak yang tidak jujur, sehingga agak terhibur sedikit kita. Mari kita buka siapa yang tidak jujur dalam Alkitab. Saya yakin agama apa saja di sini, kita masing-masing punya Alkitab kita sendiri. Mari kita baca. Saya tidak hanya menghimbau orang Katolik atau Kristen membaca Alkitab sendiri, tapi orang Konghucu, orang Buddha, silakan baca Alkitab Anda juga. Karena itu adalah kekayaan yang luar biasa yang tidak kita dapatkan di sekolah, yang Tuhan sudah berikan lewat nabi-nabi. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan buka kitab Kejadian bab 25 mulai ayat 19. Di situ dikatakan riwayat keturunan Ishak. Ishak itu siapa? Anaknya Abraham, bukan? Nah, sekarang Ishak dia sudah menikah dengan seorang istri bernama Ribka, atau ada yang menyebutnya Rebeka. Dia sudah menikah lama tetapi tidak punya anak. Maka berdoalah si Ishak ini kepada Tuhan untuk istrinya. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Setelah dia berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan beri dia keturunan. Istrinya mulai hamil. Berita gembira? Berita gembira tentu saja. Orang Tionghoa kalau memberikan selamat kepada orang yang sudah hamil, hamil yang diterima loh ya. Orang akan katakan you si le. Si itu apa? Si itu sukacita. Jadi orang ini sudah punya sukacita di dalam perutnya. Tapi lain jika kecelakaan, enggak akan bilang sukacita, itu mah repot saudara. Jadi kalau itu karena diharapkan anak dan ternyata punya anak, itu adalah sukacita. Apakah Ribka sukacita karena dia mengandung? Kita lihat sikapnya bagaimana. Dia mengandung ternyata 2 anak di dalam rahimnya. Kembar, 2 anak laki-laki. Tetapi perilaku 2 anak ini ajaib sekali. Mereka bertolak-tolakan. Ibu-ibu di sini tentu pernah mengalami kalau mengandung anak menendang-nendang saja. Nendang pertama kali suka, senang. Oh, anak saya hidup karena bisa nendang. Tapi kalau tiap hari nendang, mual-mual kan? Tidak enak kan? Ini anaknya bukan hanya nendang, berantem di dalam rahim. Kakak beradik berantem. Kita berantem waktu kita hidup di dunia ini, kita berantem saja sudah tidak enak, apalagi dalam perut ibu. Ibunya sungguh tidak enak. Baru-baru ini di satu negara orang mau beri peringatan kepada para pria, para suami yang tidak bertanggung jawab, yang bikin anak terus, istrinya menderita. Lalu kasih tahu dia bagaimana menderitanya seorang wanita. Maka mereka bikin satu rompi yang seperti orang hamil, isinya air, berat sekali, dipakaikan pada laki-laki. Begitu pakai jalannya bungkuk-bungkuk saudara, karena nggak biasa. Baru tahu susah. Orang hamil itu tidak gampang. Minimal dia tidak bebas lagi. Waktu dia tidak hamil, dia bisa sepak bola, dia bisa poco-poco, bisa buat apa saja. Waktu hamil, coba poco-poco, tengkurap, nggak bisa bangun kayak kura-kura. Belum lagi anaknya mati nanti, ya kan? Jadi itu tidak gampang. Yang dialami oleh Ribka ini apa? Dia merasa kesel. Kenapa? Karena tidak enak, kesakitan dan mual. Mula-mula dia minta anak. Setelah Tuhan kasih anak, dia mengeluh. Apa katanya? Kata-katanya sungguh tidak bagus. Dia bilang apa ini? Ayat 22. Jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Artinya apa? Dia minta mati. Lebih baik mati daripada menderita seperti ini. Kalau para istri waktu hamil minta mati, tentu tidak akan lahir anak. Tentu para suami akan sedih karena kehilangan. Tetapi Ribka dia minta mati. Lihat. Pertama dia minta anak,
Sekarang setelah dia punya anak, dia ngomel, dia marah sama Tuhan, dia minta mati. Itu namanya tidak jujur, tidak bertanggung jawab. Saudara, zaman sekarang ada begitu banyak kriminalitas terjadi di mana-mana. Para perampok, pencuri, pemerkosa, pembunuh, itu lahir dari mana? Dari keluarga. Keluarga yang bagaimana? Kalau keluarga yang baik-baik, saya pikir tidak akan lahir pembunuh, perampok, bandit, dan sebagainya. Tentu keluarga yang bermasalah. Masyarakat ini bisa sehat jika keluarga sehat. Masyarakat ini akan rusak jika keluarga juga rusak. Maka begitu pentingnya keluarga. Apakah kita sungguh-sungguh menghargai panggilan kita sebagai anggota keluarga? Pernahkah Anda bersyukur bahwa Anda punya seorang suami? Meskipun sekarang dia sudah botak, perutnya buncit, tapi dia tetap suami yang baik. Minimal dia alim, saudara. Kalau suami terlalu ganteng, malah kita deg-degan, takut dia hilang. Ya kan? Karena sekarang banyak nona-nona berminat sama suami orang. Oh, banyak, saudara. Ya kan? Katanya apa? Jam terbangnya sudah tinggi. Dia sudah pengalaman. Ngapain menikah sama pemuda nggak punya pengalaman apa-apa? Sudah nggak punya pengalaman, masih minta duit sama orang tua. Ngapain mau mati kelaparan apa saya? Lebih baik yang sudah punya usaha. Dan biasanya yang bagus-bagus sudah jadi suami orang. Itu sebabnya mengapa itu terjadi. Pernahkah kita bersyukur pada Tuhan atas suami kita? Atau kita hanya ngomel saja? Dia punya keburukan, dia punya kebaikan juga. Pernah tidak bersyukur pada Tuhan atas istri yang Tuhan berikan kepadamu? Atau hanya ngomel saja? Kelihatan dia banyak cerewetnya, tapi dia ada baiknya juga. Bahkan jika istri kita jelek mukanya, jangan mengeluh. Kenapa? Aman. Kau lepas di pasar, nggak ada yang mau. Kalau pergi jalan-jalan sama dia, aman. Tukang todong, ngeri lihat. Dikira preman dari mana. Suami juga, saudara. Jika terlalu ganteng bahaya, jika jelek-jelek aman. Nggak dijaga juga aman. Asal duit jangan terlalu banyak. Ada orang meskipun muka jelek, duit banyak, laku juga itu. Pernahkah kita bersyukur? Tadi dalam lagu, hai istri bersoleklah. Nah, sudah berapa lama istri tidak bersolek untuk suami? Kalau ke pesta tidak dengan suami, wah solekannya hebat. Pagi rambut masih nempel, begitu mau pesta naik berapa meter. Hebat sekali. Kalau rambut sudah naik, jalannya kayak ondel-ondel. Oh, luar biasa, saya kagum sekali sama para istri yang mau bersolek bagi suaminya. Harus bersolek. Kenapa? Jangan kalah sama kaum pria. Kaum pria sekarang juga mulai bersolek loh. Banyak pria ikut spa, ikut facial, macam-macam. Kemana-mana wangi, luar biasa. Romo-romo juga sekarang, wah wangi-wangi. Ada berapa banyak romo yang suka pakai jubah? Sudah jarang, bukan? Kalau pakai jubah merasa risih lah, panas lah. Tadi pagi saya menghadap Bapak Uskup bersama dengan panitia. Dan Bapak Uskup mengenakan jubah kebesarannya. Oh, bagus sekali. Itu luar biasa. Tapi zaman sekarang romo-romo sudah tidak mau pakai jubah lagi. Sehingga kadang-kadang kita tidak kenal. Ini romo atau toke. Tapi sebaiknya kita jangan dikenal karena seragam kita. Karena pakaian kita. Sedih kalau orang kenal kita hanya lewat seragam. Karena seragam bisa dibikin, saudara. Baju saya seperti ini, bisa bikin dengan gampang. Kalau saya pinjamkan Pak Budiman, Pak Awang pakai baju saya diri sini, mirip Romo, persis memper. Tapi tetap bukan Romo Yandi, hanya bajunya saja. Pak Awang nih Romonya anak-anaknya. Baju bisa mirip, saudara. Bahkan muka saja bisa difermak zaman sekarang. Bisa operasi plastik. Ada orang saking banyak operasi, mereknya tertinggal, Maspion. Saya pernah ketemu dengan satu tim, waktu setahun yang lalu saya ketemu mereka, mukanya masih biasa-biasa. Setahun kemudian saya kaget, 4 orang matanya warna-warni. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau. Saya pikir, ini orang atau Dracula? Belum lagi gigi dikasih rosario. Rosario warna-warni ditempel di sini. Kalau habis minum kopi saja berubah warna hitam semua.
Wajah bisa berubah, tapi yang penting adalah isinya kita ini seperti apa. Isinya seperti apa. Seorang Romo isinya seperti apa. Seorang ayah isinya seperti apa. Seorang ibu isinya seperti apa. Lihat dari tingkah lakunya, lihat dari tutur katanya, lihat dari apa yang dia buat. Bukan lihat dari mukanya atau bajunya. Muka bisa mirip, tapi perilaku bisa berbeda. Bahkan Yesus katakan, ada orang-orang yang meniru Mesias. Akan hadir banyak Mesias palsu, Yesus-Yesus yang palsu. Mewartakan Injil Kristus tapi ujung-ujungnya ada sesuatu. Ada kepentingan diri sendiri, itu Mesias-Mesias palsu. Zaman sekarang banyak sekali, semua agama ada orang-orang seperti itu. Maka sedih sekali jika kita dikenal lewat pakaian kita saja. Suatu hari ada 2 Romo dapat cuti, dapat uang saku cukup, dapat tiket. Dia lihat, wah uangnya banyak, boleh beli tiket ke Hawaii, ya berdua. Lalu duduk di pantai sambil malas-malasan, pakai celana pendek, baju kembang-kembang, pakai kacamata hitam, pakai topi. Kesempatan lihat nona-nona mondar-mandir dengan bikininya. Wah, kalau di paroki berani lihat ibu-ibu, ibu-ibu lain sudah, awas Romo ya, awas, jangan lihat, kayak satpam saja. Kadang-kadang Romo kasihan, sudah tidak boleh kawin, tidak boleh lihat juga, aduh. Lihat saja boleh, asal jangan ingin memiliki, kan tidak apa-apa. Nah 2 Romo ini, wah seneng lihat nona lewat-lewat. Ada 2 nona pakai bikini jalan dari depan menuju ke Romo ini. Pakai bikini saudara, lenggangannya hebat, keren sekali. Sampai depan Romo ini, mereka bungkuk sama Romo. Selamat siang Romo Budiman. Kaget lah, kok tahu Romo Budiman? Dari mana wong saya sudah menyamar, celana pendek, baju kembang-kembang, topi, tambah kacamata hitam lagi, kok masih kenal Romo Budiman? Kaget, penasaran juga. Besok menyamar lebih hebat lagi, tambah kumis, duduk. 2 nona yang sama jalan lagi dari depan. Hari ini lebih seksi lagi, bajunya sedikit sekali. Wah, goyangannya hebat. Romo melongoh. Sampai depan Romo, selamat siang Romo Budiman. Kok tahu lagi, wong sudah menyamar. Penasaran. Nona, kenapa kau tahu saya Romo Budiman? Tahu dari mana? Saya sudah menyamar. Kenapa tidak tahu? Dari gerak-gerik Romo saya tahu. Saya kan Suster Angela. Dipikir cuma Romo yang bisa menyamar, suster pun bisa. Tapi Suster Leoni pasti tidak akan buat itu, jangan khawatir. Buat juga nggak ada yang mau lihat. Maaf suster ya. Jadi pelengkap penderita malam ini. Enggak apa-apa. Maksud saya, jangan kita dikenal lewat luarnya kita. Kasihan. Karena apa? Karena luar bisa ditiru-tiru saja. Tapi dalamnya kita mengharapkan kita punya ayah yang bagaimana, suami yang bagaimana. Masing-masing orang punya harapan. Kita punya ibu yang bagaimana, kita punya pimpinan yang bagaimana, kita punya anak yang bagaimana. Kita berharap semua itu. Makanya ada banyak orang berharap, wah anak orang lain keluar negeri, anak saya harus keluar negeri juga biar mirip. Tetapi mungkin anak orang lain keluar negeri karena dia memang pintar sekolah. Anaknya keluar negeri ngabisin uang nggak sekolah, pulang-pulang jadi bandit saudara. Ya kan? Jangan niru-niru. Dalamnya punya isi tidak. Jangan hanya luarnya saja. Baik, kita lihat sampai di sini. Ribka ternyata dia tidak bersyukur, dia mengeluh kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan berfirman pada dia, kenapa 2 anak ini bertolak-tolakan bikin engkau sengsara? Karena ada 2 bangsa yang saling berlawanan akan lahir dari rahimmu. 2 anak ini nanti akan mempunyai keturunan banyak sehingga menjadi 2 bangsa yang saling berlawanan. Kadang-kadang kita lihat dalam keluarga Anda punya lebih dari 1 anak, apakah selalu akur? Kadang-kadang keluarga berantem, saudara berantem luar biasa. Malah kalau dia bergaul dengan temannya akrab rukun. Sama saudara sendiri seperti kucing dan anjing. Orang katakan ciong. Karena percaya ciong maka dibiarkan saja.
Saya tidak percaya ciong itu, saudara. Kalau memang tidak cocok, ya orang tua mempunyai kewajiban buat mereka menjadi cocok. Kasih pengertian sama mereka. Jangan ciong-ciong melulu, gara-gara ciong lalu dibiarkan. Kalau ayah sama anak laki-lakinya suka berantem, oh ciong, jadi biarkan saja. Itu tidak benar. Orang beriman jangan hanya percaya ciong-ciong. Kita bereskan. Kalau mama dengan menantunya tidak rukun, misalnya, harus dibereskan. Jangan, oh itu memang ciong, oh menurut tukang ramal memang dua ini ciong. Macan sama kelinci, apa enggak ciong? Ya memang ciong, nggak tanya. Apakah kita ini kebun binatang apa, satu macan satu kelinci? Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Anda katakan, Romo sih enak ngomong ya, wong dia hidup sendiri. Kata siapa saya hidup sendiri? Di biara ada banyak Romo lain, ada frater lainnya. Kadang-kadang ciong juga loh. Kadang-kadang saling iri, kadang-kadang oh luar biasa. Ciong, kadang-kadang perang dingin juga. Saya pernah waktu di Taiwan, saya ke satu biara suster, lagi bertamu, tiba-tiba kemprang. Apa itu, saya tanya suster. Biasa suster tua lagi berantem sama suster muda lempar piring. Saya pikir kenapa sampai begitu? Biasalah mereka kalau berantem hanya pakai mulut, tidak puas rasanya, harus pakai piring terbang sekalian biar ngerasain sedikit. Di biara saja bisa ciong-ciong seperti itu, tapi yang penting adalah kita bereskan masalahnya. Jangan semua kita salahkan ciongnya itu. Kasihan ciong, padahal ciong enak. Misalnya lap ciong, enak saudara. Ngapain disalah-salahkan? Tahu lap ciong? Sosis. Yo, enak sekali. Ada dua bangsa yang berlawanan. Mereka saling bermusuhan. Nah sekarang dia sudah tahu. Pasrahlah, masa mau gugurkan anak, kan tidak mungkin. Ya sudahlah. Sudah telanjur hamil, ya sudahlah, toh dia minta itu kan. Setelah itu waktu melahirkan tiba. Sekarang dia melahirkan anaknya. Anak pertama keluar Esau, merah berbulu. Jadi anaknya bulunya gondrong waktu lahir. Adiknya waktu mau lahir, dia pegang tumit kakaknya. Kakaknya sudah mau loncat keluar nih, masih ditarik-tarik, nggak keluar-keluar. Mamanya tambah menderita. Itu artinya apa? Adik memegang kaki kakak. Kalau dipegang tangan atau pegang badannya, nggak apa-apa. Kalau orang lagi jalan kita pegang tumitnya, saudara, bisa jatuh. Itu artinya apa? Adiknya tidak kasih kakaknya maju. Tidak mau melihat kakaknya senang. Kadang-kadang hal-hal seperti ini terjadi dalam rumah. Saudara saling berlawanan, bahkan orang tua berlawanan dengan anak. Anak mau maju, orang tua tidak kasih maju. Orang tua paksakan kehendak kepada anaknya. Memegang tumit, bahkan menjatuhkan. Dalam gereja juga kadang-kadang umat harusnya mendukung pastor. Kadang-kadang umat kejam sekali sama pastornya. Pastornya baru jalan sama orang saja, wah pastornya jalan-jalan sama nenek-nenek, wah kurang kasih sayang. Lihat tuh jalannya sama nenek-nenek, kurang kasih sayang ibu. Jalan sama anak kecil, pastor masa kecil kurang bahagia, mainnya sama anak kecil. Jalan sama laki-laki, homo kali ini pastor. Jalan sama perempuan cantik, pastor ada apa-apanya ini. Waduh, kadang-kadang pastor enggak tahan digosip terus. Kadang-kadang dalam keluarga juga. Kadang-kadang kita begitu kejamnya. So lihat ada keluarga yang ditimpa malapetaka, misalnya anaknya rusak. Kita cerita di mana-mana, oh anaknya rusak. Atau suaminya rusak. Kita cerita di mana-mana. Itu namanya orang sudah jatuh masih ditimpa tangga. Itu tidak benar. Itu menjatuhkan orang, itu menarik tumit orang artinya. Nah di sini juga Yakub pada saat kakaknya mau keluar dari rahim ibunya, dia tarik kaki kakaknya supaya jatuh. Dia tidak kasih kakaknya maju. Dan hal seperti ini tidak terjadi saja pada saat dia masih bayi, tapi saat mereka sudah dewasa juga demikian. Dua anak ini bertumbuh dewasa. Esau bertumbuh sebagai pemuda yang gagah, bulunya banyak, kuat, suka berburu. Sedangkan Yakub bertumbuh sebagai anak mama, setiap hari mainnya sama mama saja, wangi-wangi, sering mandi, dan agak lemah lembut sedikit. Dia suka masak, pokoknya dia ikut mamanya. Yang satu kuat seperti ayahnya.
Esau punya hobi apa? Berburu. Dia suka berburu, dia panah binatang, lalu dia bawa pulang, dia masak untuk ayahnya. Ayahnya makan. Nah, ayahnya Ishak hobinya makan daging. Karena ayahnya hobi makan daging, maka yang dia perhatikan, yang dia sayangi adalah anak pertama. Sebab anak pertama sering bawa daging untuk dia. Jadi kasih makan daging. Maka ayahnya sayang kepada anak pertama. Tetapi dia tidak suka pada anak kedua. Sebab apa? Anak kedua diam-diam di rumah saja, tidak keluar-keluar rumah. Ibunya sayang kepada Yakub. Kenapa? Karena Yakub anak manis, dia diam-diam di rumah, dia tidak keluyuran. Pada umumnya ibu-ibu tidak suka anak-anaknya keluyuran. Kalau anak sudah agak malam pulang, sudah khawatir. Apalagi anak besar, anak yang paling tua itu tidak pulang-pulang, tambah khawatir. Anak tua siapa? Suami maksud saya. Itu tambah khawatir, nggak tahu dia ketabrak mobil kek atau apa kek, kita khawatir kan. Oh, zaman sekarang hati-hati, banyak orang tiba-tiba saja pergi, saudara, tiba-tiba menghadap Tuhan, belum siap apa-apa sudah menghadap Tuhan. Jadi ibu-ibu paling khawatir jika anggota keluarganya pergi sampai malam-malam. Rebeka ini dia senang karena anaknya manis, diam-diam di rumah, tidak pergi-pergi. Dia senang pada anak kedua, dia tidak suka kepada anak yang pertama. Keluarga ini mempunyai pendidikan yang pincang. Sebab apa? Mereka pilih kasih. Ayah mencintai anak pertama, ibu mencintai anak kedua. Jika di rumah sudah ada pilih kasih, kita sudah mulai tidak jujur. Sebab harusnya kita mengasihi semua anak sama. Harusnya demikian. Semakin dia bermasalah, semakin saya mengasihi dia. Kenapa anak bungsu lebih disayang kadang-kadang? Karena dia dianggap paling kecil, paling lemah. Harusnya kita sayang kepada semua. Apalagi orang tua mengasihi anak karena mempunyai tujuan tertentu. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu merasa sudah tidak jujur, sudah tidak adil kepada anak-anak, belum terlambat untuk memperbaiki. Kalau memang kita orang tua berbuat salah, minta maaflah. Jangan terlalu keras hati. Kita menuntut anak kalau berbuat salah mengaku dan minta maaf. Kenapa orang tua tidak? Kalau orang tua tidak memberikan contoh meminta maaf, bagaimana anak kita bisa meniru? Bagaimana dia bisa menjadi orang yang jujur? Jadi kalau kita sampai memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak kita, kita juga sedang menipu. Kita juga tidak jujur. Sekarang saya mau bertanya lagi, apakah ada orang merasa kurang jujur dalam keluarga? Boleh angkat tangan? Tetap jujur semua, aneh ajaib. Tidak apa-apa lah, suka-suka. Saya tidak tinggal di rumahmu, tidak apa-apa. Tapi saya kasih tahu, kalau kita tidak jujur, kasihan nanti anak-anak kita. Kasihan juga masyarakat kita. Sebab anak-anak kita adalah warga masyarakat. Mau masyarakat yang baik, anak kita harus kita didik dengan baik. Kalau kita mau rusak masyarakat, kita rusakkan dia saja, maka masyarakat akan rusak. Mari kita belajar jujur. Mungkin Anda malu untuk mengakui, itu juga namanya tidak jujur, karena tidak berani mengakui. Tidak apa-apa. Atau takut kalau sudah angkat tangan, istrinya mulai mandang sama suami. Rupanya kau tidak jujur ya. Apalagi, cepat. Wah, sudah ditodong. Suatu hari, Yakub sedang memasak sesuatu. Kakaknya pulang dari berburu. Lapar dia. Karena dia berburu berhari-hari. Adiknya sedang masak kacang merah. Wah, enak ini. Dia cium wangi sekali. Lalu dia datang. Dek, bagi dong kacang merahnya. Oh, enak saja bagi. Engkau berburu tidak pernah bagi-bagi aku. Jadi lihat, saudara, kalau tidak saling bagi itu tentu ada sebabnya. Bagi dong, aku lapar. Boleh, tapi ada syaratnya. Engkau harus jual hak kesulunganmu kepadaku dulu. Jadi Esau yang anak sulung itu harus menjadi anak kedua dan Yakub boleh menjadi anak sulung. Kenapa dia begitu ngebet mau mendapat hak kesulungan? Karena hak kesulungan mempunyai hak untuk memimpin doa dalam keluarga. Jika ayahnya sudah tidak ada, dia boleh pimpin keluarga. Dan dia boleh terima warisan lebih banyak dari adik-adiknya. Itulah hak kesulungan. Maka Yakub, karena dia sudah sering dekat-dekat mamanya, tentu dia niru-niru sedikit sifat mamanya. Lihat-lihat, nah punya duit apa enggak punya duit, yang enggak usah dipeduliin. Dia niru-niru sedikit. Jadi yang dia pikir itu matre aja. Dia katakan, engkau harus jual dulu kepadaku. Apa kata Esau? Boleh, engkau mau ambil saja asal aku dapat kacang semangkok.
Dia makan kacang, hak kesulungan dia abaikan begitu saja. Dia remehkan hak kesulungan. Apa hak kesulungan kita? Hak kesulungan kita adalah tanggung jawab kita. Anda sebagai ayah, Anda punya tanggung jawab sebagai seorang ayah. Jika Anda tidak menjadi ayah yang baik, Anda sedang menjual hak kesulungan Anda. Anda sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai anak, sebagai warga masyarakat, kita masing-masing punya hak kesulungan, yaitu kewajiban yang harus kita lakukan. Punya hak dan juga punya kewajiban. Banyak orang suka menuntut hak, tetapi kewajiban dia tidak lakukan. Dua-duanya harus kita lakukan. Esau dia meremehkan hak kesulungannya. Dia meremehkan hak dan juga kewajibannya. Maka dia makan kacang, kenyang. Suatu hari Ishak sudah merasa tua, matanya sudah rabun, tidak lihat lagi. Dia pikir saatnya sudah dekat nih, sebelum saya menghadap yang kuasa, sebelum saya mati, saya mau berkati anak saya, mau bagi warisan kepada anak saya. Dia panggil Esau. Esau, papa tidak lama lagi loh, tapi sebelum papa meninggal, papa mau engkau masakkan satu panci makanan yang enak. Engkau berburulah, masak yang enak untuk papa. Engkau tahu selera papa karena engkau sering